Nama saja tidak cukup, gelar saja tidak cukup, kompetensi penting. Oke. Anda punya banyak gelar tapi nggak punya kompetensi, dapat gelar hanya dengan menghafal, tidak praktek, susah. Ya. Classy people, ada pertanyaan yang selalu saya katakan ke mahasiswa, tidak ada orang bertanya, kata Bob Sadino, James, lu kalau mau diterima kerja di sini, lu mau gaji berapa? Classy people mau tahu jawaban saya surprise sekali. Om, maaf om, berapa gaji di Camp Cikini yang paling tinggi? Saya mau di atas itu. Pertama, jaringan itu perlu sekali ya, Prof. Network. 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 Ya? Oke. Network. Jadi opportunity, peluang itu dapatnya di jaringan. Di ya? jaringan. Oke, Jaringan. oke. Dan jaringan itu berawal dari komunikasi. Komunikasi. Hebat pun Anda kalau just keep quiet. Oh, yes. Hai, apa kabar Classy People? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam Manajemen Praktis with Iskandar Z. Lubis, Just Make It Simple. Kali ini kita ngobrol-ngobrol dengan sahabat lama saya, Profesor James Halliward, orang yang sudah tidak asing lagi lah di Kota Padang. Rasanya Classy People pasti kenal dengan beliau. Beliau ini multi talenta kalau saya bilang ya, jadi saya pertama kali kenal beliau ini justru di program pemberdayaan ya Prof ya. Iya, iya. Nah, dan yang jelas beliau adalah seorang guru besar dari Universitas Andalas. Beliau juga adalah tokoh juga, di politik juga sempat juga ya Prof ya. Iya. Dan sekarang beliau mengelola sebuah kafe yang lagi viral banget di Kota Padang. Lighthouse Cafe. Tempat yang luar biasa, view-nya keren banget ya. Dan sekarang kita akan tanya-tanya beliau nih, bagaimana perjalanan hidup beliau, dan juga tentunya kita akan tanya-tanya bagaimana suka duka beliau menginisiasi Lighthouse Cafe ini dan mengelolanya sekarang, sehingga sekarang sangat viral di Padang. Apa kabar Prof? Ketemu lagi nih Prof. Udah. Alhamdulillah, baik Pak Haji, baik Pak Haji. Baik nih. Beliau panggil saya Pak Haji. Jadi kita lebih close lagi ya. Lebih close. Jadi kalau saya bilang Bapak ini susah nanti. Ngomongnya formal harus pakai dasi. Iya. Panggil Ji aja, nggak usah pakai Paknya seperti biasa. Iya, Ji. Jadi orang harus tahu. Boss, the other people want to know who is the Ji, what the meaning of Ji. Ji. Oke Prof, jadi seperti saya sampaikan tadi ya, kita pengen kenal lebih jauh nih, Prof James Halliward, ya, Profesor James Halliward. Mungkin Prof bisa cerita lahir di mana, besar di mana, dan kemudian ceritalah pengalaman yang unik itu. Seorang guru besar, praktisi juga, macam-macam deh. Baik, Ji, terima kasih. Classy People, saya juga di Classy People bukan orang baru ya. Radio Suara Kerang Putih ini dari awal berdiri suara saya bagus ya. Waduh, suara penyiar ya? Suara penyiar, dan saya memang waktu mahasiswa penyiar di Bogor. Kemudian nama saya, too much people want to know about my name, where they come from, the name. Jadi nama saya itu memang dari luar ya, dihadiahkan oleh almarhum kakak saya. Waktu itu beliau sekolah di Moskow, Rusia, di arsitek engineering. Ada seorang ahli fisika Rusia berkebangsaan Amerika, namanya James Halliward. Profesor, ahli fisika. Dan waktu saya lahir, waktu itu belum ada handphone, belum ada telepon, yang itu yang diputar-putar. Dia tanya ke mama saya, adiknya laki-laki apa perempuan? Cowok. Oh ini. Kalau itu ciri-cirinya seperti ini, beri nama dia James Halliward. Mudah-mudahan nanti dia bisa seperti dosen saya.
yang hebat. Kata kakak saya, nah, saya mana tahu waktu itu saya lahir kan. Nah, pada waktu itulah diberikan nama saya. Can you imagine? Once upon a time, my brother, the second brother, we have 12 brothers. 12 orang bersaudara, saya nomor 12. Yang memberi nama saya nomor 2. Betapa bahagianya seorang ibu, seorang mama, ketika nama itu dihadiahkan ke saya, lalu bangganya kakak saya ketika nama besar dosen yang dia puja-puji itu diambil alih oleh adiknya yang juga seorang profesor. Masya Allah. Ya, itu nikmat ya. Fabi ai ala irabikuma tukaziban. Itu soal nama. Okay. The people say what the meaning of the name. That's important. There is no one in the world that have the same name with me. Just 2 persons. Satu udah berangkat, sudah almarhum, satu lagi saya. Nah, jadi tidak mudah untuk dapat itu. Itu tentang nama. Okay. Orang mengatakan multitalenta, mungkin kali ya. Saya hidupnya mengalir seperti air saja, pernah jadi calon wali kota, pernah duduk kepala dinas, pernah jadi dekan. Yang jelas, saya pernah jadi ketua umum orang Padang. Jadi orang di Padang ini ketua umumnya saya. Macam-macam aja. Dan semua itu diamanahkan oleh masyarakat, bukan meminta. That is prinsip. Lazy people, jangan minta-minta. Kalau Anda punya kompetensi, orang akan cari. Kalau Anda nggak punya kompetensi, Anda meminta, berarti Anda menjatuhkan harga diri. Be yourself. Nah, itu seperti itu. Oke. Ya. Lahirnya di mana, Bro? Saya lahir di Padang. Di Padang, oke. Di Padang, saya lahir asli orang Padang. Makanya jadi ketua umum orang Padang. Berarti besar di Padang juga, kuliah di Bogor? Kuliah di Bogor. Kuliah udah kemana-mana. Oke. Kuliah kemana-mana sehingga gelarnya lebih panjang dari namanya. Nah, itu yang menjadi buat milenial, nama saja tidak cukup, gelar saja tidak cukup, kompetensi penting. Oke. Anda punya banyak gelar tapi nggak punya kompetensi, dapat gelar hanya dengan menghafal, tidak praktek, susah. Ya. Prof sebenarnya profesor di bidang apa? Sosial ekonomi. Sosial ekonomi. Sosial ekonomi. Tapi marketing juga ngajar ya? Loh, saya juga di kontraktor loh. Jadi kalau orang teknik mesin bicara soal bulldozer, excavator, atau floating hair segala macam, road construction atau batching plan, membuat jalan, tanya saya. Oke. Karena orang tua saya latar belakangnya memang orang pengusaha, oke. entrepreneur, mertua saya juga pengusaha. Jadi beginilah jadinya dapat menantu yang begini. Nah, mulai praktek sebagai entrepreneur itu kapan, Prof? Saya praktek jadi entrepreneur pada waktu saya masih jadi mahasiswa. Oke. Saya dibawa oleh dosen saya, cantik. Nah, itu penting. Cantik, suaminya gagah. Saya mengidolakan suaminya, lalu saya menjual yogurt. It's not too easy to enter the Sarinah Jaya supermarket di Jakarta. Oke. Saya belajar menjual yogurt yang dibuat sendiri oleh mahasiswa dan dosen. Itu awal saya jadi entrepreneur. Jangan coba-coba. Saya suka mencari tantangan, menjadi sebuah peluang. Untuk masuk sebuah supermarket besar, Sarinah Jaya, itulah guna berteman. What the meaning of the friends? If you have too much friends, everything is okay. Tidak ada yang susah. Ternyata purchasing manajernya teman minum saya waktu malam-malam di Taman Kencana di Bogor. Dia jadi manajer situ. James, lu kemana? Ini gua mau jalan ini. Lu bener nih. Saya di mana bikin di kampus lu. Ya udah coba gue satu besok ya. Sampai akhirnya saya pun membuat itu dan akhirnya saya pun mengganti kendaraan dosen saya dari yang lama ke yang baru. Nah, itu beraninya saya. Disitulah mulai belajar. Lalu saya masuk kerja. Waktu terima kerja di Kemcik, miliknya Bob Sadino, siapa yang nggak kenal dengan Bob Sadino, pengusaha pribumi besar itu, dan dari 200 orang, hanya saya yang diterima di tempat. Langsung diterima di tempat. Keren. Ya, satu pertanyaan yang bagus. Ya, classy people, ada pertanyaan yang selalu saya katakan ke mahasiswa, nggak ada orang bertanya, kata Bob Sadino, James, lu kalau mau diterima kerja di sini, lu mau gaji berapa? Classy people mau tahu jawaban saya surprise sekali. Om, maaf om, berapa gaji di Kemcik ini yang paling tinggi? Saya mau di atas itu. Manalah mungkin.
baru pertama kerja mau gaji tinggi dan tidak ada, jangan bohong. Saya orangnya jujur, dan tidak boleh sebetulnya dia katakan jujur. Saya katakan jujur soal ini, ya, yang soal lain saya belum tentu juga jujur. Ada yang perlu bohong demi kejujuran, ya. Saya katakan tidak ada orang yang mau kerja lalu saya gajinya rendah aja, Om, tidak ada itu. Saya mau gaji tinggi. Tapi coba dulu Om 3 bulan. Kalau kerjaan saya jelek, jangan dipecat Om. Saya berhenti. Saya berhenti. Okay. Classy people tahu, setahun gaji saya naik 4 kali. Weh. 4 kali gaji naik. Ya. Itu tentang perjalanan saya. Ada beberapa yang saya catat ya. Pertama, jaringan itu perlu sekali ya, Prof. Oh, ya? network. Ya? Okay. Network. Jadi opportunity, peluang itu dapatnya di jaringan. Di ya? jaringan. Okay, jaringan. okay. Dan jaringan itu berawal dari komunikasi. Komunikasi. Hebat pun Anda kalau just keep quiet, nggak bisa. Okay. Saya itu yang saya rasakan. Kemana pergi, tidak ada orang yang nggak kenal James. Okay. Bukan karena namanya, karena orangnya. Okay. Ya. Jadi network penting sekali. Kemudian apa adanya ya, kalau saya tangkap ya. Jujur tadi itu kan apa adanya. Apa adanya saja. Ya? Sudahlah, kalau saya salah saya minta maaf. Ya, Kecil pun kamu kalau saya salah beri maaf saya. Jadi nggak capek ya, Prof ya? Nggak capek, ngapain? Nggak berusaha jadi orang lain gitu Yang ya? paling mahal itu tidur nyenyak. Sampai di tempat tidur, plek tidur. This too expensive to everybody. Oke. Ya. Oke, classy people ya. Menarik sekali ya ngobrol-ngobrol sama Prof. James Eliwer ya. Bukan hanya sekedar guru besar atau akademisi, beliau juga ternyata adalah seorang praktisi bahkan sejak mahasiswa ya. Dan ada beberapa yang kita catat dari diskusi segmen pertama ini ya, bahwa jaringan itu perlu sekali. Ya. Kemudian komunikasi tentunya ya. Ya. Sebenarnya komunikasi yang baik akan membangun jaringan ya, Prof ya. Betul. Maka opportunity dan peluang-peluang juga akan bermunculan. Ya. Dan tadi ada satu hal yang sangat menarik ya, apa adanya beliau ya. Mungkin bagi orang-orang tertentu agak, tapi justru itu lebih mudah ya, Prof. Lebih mudah. Kita tidak perlu menjadi orang lain. Be yourself. Just be yourself. Be yourself. Oke. Ya. Oke, classy people, demikian bincang-bincang kita di segmen pertama ini ya. Kita akan gali lagi ya, terutama mengenai Lighthouse Cafe yang sedang viral di Padang ini nantinya di segmen kedua. Saya ingatkan lagi kepada seluruh classy people, ya, monitor terus ya, pantau terus manajemen praktis with Iskandar Z. Lubis, just make it simple, dan jangan lupa subscribe, like, dan tentunya share agar apa yang kita buat ini atau materi-materi yang kita buat ini dapat diterima oleh khalayak ramai dan memberi manfaat. Oke, classy people, keep in tune di manajemen praktis with Iskandar Z. Lubis, just make it simple. Inilah yang saya katakan tadi, yang 31 kali diperingatkan oleh Allah kepada manusia, fabi'ai'a rabbikuma tukaziban. Nikmat Tuhan mana lagi yang kamu dustai? Iya. Berbondong-bondong orang mau bayar berapa saja untuk register di situ. Asal pukul 18 sampai 18.20 dia di sini.